Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman ihsan sehingga kita diberikan kesehatan pada hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan juga kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi, yaitu Hajah Dabibik Nabilatul Fauzia LCMA. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Di sini, perkenalkan, nama saya Anatia Rasyalwa dengan NPM 221063111089. Saya berasal dari kelas 4 PAIC. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, mata kuliah hadis Tarbawi. Dan di sini juga saya akan memberikan judul yang dimana kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Judul yang saya akan bawakan yaitu kepemimpinan perempuan. Lanjut, sebelum kita masuk ke hadis perempuan, kita akan bahas dulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hal yang tidak dapat dinafikan dalam puncak sosial. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan sebuah tatanan sosial yang tertib, aman, damai, dan sejahtera. Oleh karenanya, figur seorang pemimpin menjadi tolak ukur utama dari kepemimpinan itu sendiri. Sehingga segala pola tingkah laku, karakter, sifat, kapabilitas, dan kemampuan intelektual akan menjadi suatu hal yang sangat menentukan sosok pemimpin. Seorang pemimpin diharapkan mampu menjadi pengayom, pelindung, dan pemberi solusi atas segala problematika yang dihadapi oleh yang dipimpinnya. Ini yang saya kutip ya di sini. Tapi sepemahaman saya, kepemimpinan itu sifat. Sifat. Nah, kepemimpinan itu harus terdapat objeknya, itu pemimpin. Yang dimana kepemimpinan dan pemimpin apabila disatukan, maka menjadi memimpin. Jadi si pemimpin dan mempunyai sifat kepemimpinan. Contohnya, si pemimpin mempunyai sifat kepemimpinan otoriter, yang dimana otoriter itu keras, tegas. Maka si pemimpin itu harus memimpin suatu organisasi atau suatu wadah dengan cara tegas. Apabila terdapat problematika yang dimana si pemimpin harus tegas dengan tujuannya, dengan alasannya, agar si problematika itu bisa terselesaikan. Nah, pemimpin juga harus menjadi pengayom, pelindung apabila terdapat anggotanya yang bermasalah atau konflik gitu. Harus bisa menjadi penengah, harus bisa meluruskan. Karena seorang pemimpin itu tombaknya, objek di dalam organisasi tersebut, di dalam wadah tersebut gitu. Jadi kalau misalkan si pemimpinnya ini loyo, lemah, itu gagal gitu, akan gagal semuanya, akan gagal memimpin para anggota-anggota yang di belakangnya gitu kan. Karena seorang pemimpin ini figur di antara yang lainnya. Terus kita bahas tentang pengertian kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti keadaan memimpin. Kata pimpin mendapat awalan menjadi memimpin, yang berarti memegang tangan seseorang sambil berjalan. Nah, kepemimpinan yang tadi, kepemimpinan terus pemimpin. Pemimpin apabila disatukan menjadi dengan kepemimpinan itu menjadi memimpin. Nah, kepemimpinan ketika memimpin harus mempunyai sifat. Yang pertama ada menuntun, menunjukkan jalan dan sebagainya. Pemimpin itu harus menunjukkan jalan yang benar, jangan jalan yang sesat. Nanti anggotanya mengikuti pemimpin tersebut gitu, mengikuti ke jalan yang sesat. Maka si pemimpin harus menunjukkan, menuntun ke jalan yang benar. Apabila
di dalam suatu organisasi itu pasti ada tujuan. Maka si pemimpin tersebut itu harus, apa ya, menuntun agar tujuan tersebut itu tercapai gitu. Yang kedua ada mengetuai dan menggapai, itu menggapai ya. Mengetuai, nah si pemimpin tersebut juga harus mengetuai di dalam organisasi tersebut. Karena apabila pemimpinnya lemah, loyo kayak tadi, itu nggak akan selesai gitu si organisasi tersebut. Tujuannya juga nggak akan tercapai. Terus yang kedua ada mengetahui dan yang ketiga, ada memandu. Sorry, yang ketiga ada memandu. Si pemimpin tersebut juga harus bisa memandu, memandu anggotanya, agar bisa lebih baik gitu. Terus yang keempat ada memenangkan paling banyak. Contoh memenangkan paling banyak di sini, jangan jangan kalah dengan anggotanya. Misalkan si anggotanya ada yang aktif. Nah, si pemimpinnya jangan kalah. Si pemimpin tuh harus bisa aktif dan si pemimpin juga harus bisa mengevaluasi dan menilai mana anggota yang aktif, mana anggota yang tidak aktif gitu. Terus yang kelima ada melatih, mendidik, mengajar. Yang terakhir ya. Nah, melatih. Karena si pemimpin ini tombaknya gitu, tombak ukurnya, maka si pemimpin harus melatih. Harus melatih anggota tersebut. Melatih, mengajarkan bagaimana cara yang baik dalam berorganisasi. Misalkan ini dalam organisasi ya. Kita belum masuk ke perempuan. Nah, kemudian mendapatkan awalan menjadi pemimpin yang berarti orang yang memimpin. Nah, yang tadi yang saya katakan kepemimpinan ada pemimpin, terus di tengah-tengah ada memimpin. Jadi, disatuin jadi memimpin yang dimana kepemimpinan yaitu menjadi leadership yang berarti perihal memimpin. Jadi, ketiga tersebut kepemimpinan, pemimpin yang di tengah menjadi memimpin, leadership. Terus, kita masuk ke perempuan. Perempuan adalah makhluk Tuhan yang menjadi pasangan laki-laki. Memang, perempuan pasti menjadi pasangan laki-laki yang dimana Allah juga udah memberitahu bahwa kita hidup akan berpasang-pasangan gitu kan. Berdasarkan pada pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan kepemimpinan perempuan adalah perihal cara atau keadaan seorang perempuan dalam memimpin atau memegang suatu jabatan baik formal maupun non formal. Contohnya ya, kita masuk ke formal dulu. Formal, formal. Di dalam perempuan itu, di dalam keformalannya, perempuan itu bukan hanya di dapur, di kasur doang. Perempuan itu harus bisa menjadi madrasatul ula, menjadi ibu, menjadi guru pertama gitu untuk anaknya. Maka perempuan itu harus berpendidikan tinggi. Ada kata-kata yang memang di dapur, di kasur gitu kan perempuan mah. Enggak, harus bisa, perempuan itu harus bisa berpendidikan tinggi. Karena apa? Anak lahir dari perempuan, lahir dari rahim perempuan. Pertama kali mengajarkan anak ketika kecil, mengajarkan minum, mengajarkan makan, siapa? Perempuan. Maka dari itu, perempuan itu harus bisa segalanya. Bisa dalam formal maupun non formal. Contoh dalam non formal, perempuan eh, bisa menjadi istri yang baik, bisa bisa masak, bisa menyayangi suami, dan bisa yang lainnya, membersihkan rumah dan bisa yang lainnya. Maka dari itu perempuan ini hebat, perempuan ini derajatnya tinggi, karena dia bisa gitu, harus bisa dua-duanya, harus bisa balance, menyeimbangkan dua-duanya, mau formal, pendidikan formal ataupun non formal. Contohnya, sekarang banyak mm, organisasi-organisasi yang pemimpinnya itu perempuan, karena eh, di zaman dahulu tuh perempuan dilecehkan gitu, diinjak-injak. Tapi di zaman modern sekarang itu perempuan ini harus bisa gitu, harus bisa nge-up, harus bisa meninggikan derajatnya lagi gitu. Terus kita masuk ke hadis tentang lahirnya perempuan. Gimana sih lahirnya perempuan gitu kan? Perempuan ini populer salah satunya melalui kisah Siti Hawa yang konon diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam.
Banyak riwayat hadis menyebutkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ini hadis yang saya kutip ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dila'i wa inna a'waja syai'in fi dila'i a'lahu fa inna dhahabat tuqimu kasartah wa inna taraktahu lam yazal a'waz fastausu bin nisa'i, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, berwasiatlah dalam kebaikan pada wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu, nasihatilah para wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika hadis ini muncul, nah di situ pun Ibnu Hajar Al-Asqali mengomentari hadis tersebut. Qila fi isyaratu ila an hawa khuliqat min dila'i adama as aisaru wa qila min dila'il qasir akhrajahu bin Ishaq. Artinya, disebutkan bahwa hadis di atas adalah isyarat bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang kiri. Dan ada pula yang mengatakan tulang rusuk yang pendek sebagaimana dicatat Ibnu Ishaq. Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Beirut Darul Ma'rifah juz 6 halaman 368. Nah, selanjutnya hadis ini di atas kerap dirujuk sebagai penafsir ayat pertama surat An-Nisa. Saya bacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan darinya pasangan. Allah memperkembangbiakan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Nah, menurut para ulama, kata min nafsi wahidah banyak dipahami mufasir bahwa maksud dari yang satu itu adalah Adam. Dan Allah menciptakan pasangan untuk Nabi Adam itu dari diri beliau sendiri. Jadi dari kata nafsi wahidi ini eh, apa? Bahwa Allah tuh menciptakan pasangan si Nabi Adam tersebut itu tuh dari Nabi Adam sendiri. Siti Hawa itu dari Nabi Adam sendiri. Itu ada yang mengatakan seperti itu para ulama. Demikianlah ulama klasik kembali ke makna zahir teks dengan memahami bahwa Hawa diciptakan dari tubuh Adam dan ditunjang tafsiran melalui hadis di atas. Bagian tubuh itu adalah tulang rusuk. Nah, ada para ulama yang mengatakan bahwa Siti Hawa itu dari tulang rusuknya Nabi Adam. Terus nilai yang dipetik dari hadis tersebut perlu Anda ketahui anatomi tulang rusuk manusia normal terdiri dari 12 pasang tulang, pria maupun perempuan. Tiada yang berkurang sepasang. Karena itulah persoalan asal muasal manusia ini oleh sebagian ulama digolongkan perkara ahwalul ghaib yang berada dalam dominan iman, termasuk meyakini asal-usul perempuan dari tulang rusuk. Riwayat seputar perempuan diciptakan dari tulang rusuk ini ternyata bervariasi. Ada yang menyatakan khalaqat min dilai, yang berarti terciptanya dari tulang rusuk, bermakna lugas. Ada riwayat lain menyebutkan innal mar'ata kadilai, yang artinya perempuan itu bagai tulang rusuk yang menunjukkan kiasan.
Nah, kita masuk ke pemimpinan dalam sejarah, perspektif sejarah. Dalam permasalahan dunia politik, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya sama-sama mempunyai hak untuk berpolitik. Bahkan, sampai dalam medan perang, pada zaman sahabat, banyak perempuan-perempuan ikut berpartisipasi dalam medan perang. Dalam sejarah dipaparkan bentuk perjuangan yang dilakukan perempuan untuk memperjuangkan Islam, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Dalam sejarah ditemukan seorang pahlawan perempuan yang menjadi pemimpin peperangan, walaupun akhirnya meninggal dunia di medan perang di depan mata suaminya sendiri. Akhirnya suaminya pun peduli dengan fenomena sosial yang gejolak dengan keikutsertaannya berpartisipasi. Sebuah paparan sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Tapi, ironisnya, sejarah emas mereka tidak diketahui halayaknya umum. Hak-hak dan peranan kaum perempuan selalu dianggap sebagai problem intelektual sepanjang sejarah manusia. Sehingga menimbulkan perbedaan pandangan pro kontra mengenai posisi kaum perempuan di atas politik. Banyak aktivis dan pemerhati masalah perempuan bangkit mengencam anggapan dan pandangan yang mendiskreditkan kaum perempuan. Namun, tidak sedikit pula kaum perempuan yang tidak pernah merasa aneh dengan perlakuan kurang adil yang diperankan, sebuah hal yang sangat ironis memang, sebab di tengah banyaknya protes dan komunitas kaum perempuan, tidak sedikit pula perempuan yang merasa enjoy, bersikap no problem, dengan pandangan-pandangan yang mencolok darinya. Nah, kesimpulan saya dari yang saya kutip ini, di dalam politik tersebut itu banyak perempuan yang memang dijatuhkan gitu, entah dijatuhkan dalam kata-kata, perbuatan, atau yang lainnya. Akan tetapi perempuan ada tidak semua merasa no problem. Perempuan itu selalu bawa hati gitu kan. Perempuan itu makanya jiwa, hati, otak gitu, pikiran. Mereka itu nyambung semuanya. Apabila terdapat eh, suatu goresan, itu perempuan itu susah, memang susah bangkitnya, akan tapi ketika dia sudah bangkit dan dia semangat kembali, dia bisa mengalahkan, yang dimana laki-laki itu bisa dikalahkan oleh perempuan tersebut gitu kan. Kan di sini juga di dalam sejarah itu perempuan ada yang ikut perang, yang dimana dia meninggal syahid dan suaminya itu melihat jasadnya, akan tetapi suaminya ini apa, ikut peduli dengan fenomena tersebut gitu. Terus bangkit dan keterpasangan sejarah masa lampau yang telah memposisikan perempuan sebagai makhluk nomor dua merupakan sikap yang harus diacungi jempol. Sebab merubah dan memperbaiki sesuatu yang telah menjadi konsumsi dan pemahaman masyarakat secara umum tidaklah semudah membalik telapak tangan. Adapun ulama yang memperbolehkan wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangga. Mereka memahami hadis tersebut secara konseptual. Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-laki yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di Jazirah Arab dan yang lainnya. Islam datang mengubah nasib kaum wanita. Mereka diberi berbagai hak, kehormatan, dan berbagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap diri, keluarga, dan masyarakat maupun negara. Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan dalam kemasyarakatan kepada manusia tidak akan sukses. Sebagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedangkan wanita pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Karena pada saat itu memang wanita
diinjak-injak ya. Jadi kayak wanita itu banyak yang dijual, banyak yang memang dilecehkan. Nah, maka eh, turunlah kata-kata yang dimana kepemimpinan itu harus ada kewibawaan gitu. Jadi di situ tuh wanita tuh dipandang remeh. Wanita tuh tidak ada wibawanya menurut menurut penduduk tersebut gitu kan. Maka eh, kita gitu calon bukan sih bukan calon. Cuma emang harus gitu harus mempunyai sifat kewibawaan dalam kepemimpinan harus punya pemimpin. Sekarang itu beda zamannya, bukan zaman dahulu lagi. Memang zaman dahulu wanita dilecehkan, wanita diinjak-injak. Akan tetapi zaman sekarang itu wanita harus bisa nge-up lagi, meninggiin lagi derajatnya. Coba kita lihat di zaman sekarang banyak kok yang dimana perguruan-perguruan tinggi rektoratnya perempuan, partai-partai ketuanya perempuan. Terus eh pemerintahan, DPR, MPR, itu ketuanya perempuan. Banyak. Maka dari itu, jadilah perempuan yang dimana derajatnya tinggi. Bukan ingin bersaing dengan laki-laki, akan tetapi ingin dihargai. Jadi dihargai menjadi perempuan yang hebat, menjadi perempuan yang serba bisa gitu. Jadi formal bisa, non formal juga bisa gitu kan. Di rumah bisa, di kerjaan bisa, di pendidikan bisa, di organisasi bisa, di kepemimpinan juga bisa. Terus, dalam sejarah penghargaan masyarakat kepada kaum wanita makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal kaum wanita diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Quran memberi peluang yang sama kepada kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai kebijakan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Taubah ayat 71 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimus shalah wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, sebagaimana mereka adalah menjadi penolong bagi seba- sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengajarkan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam sebagaimana berbagai kehidupan yang dilakukan dengan kalimat menyuruh, mengajarkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah, ketika kita sudah mengetahui ya bahwa perempuan juga harus bisa gitu sama kayak laki-laki, maka muncullah ayat ini yang dimana menyuruh kita untuk bekerja sama dengan laki-laki, menyuruh perempuan dan laki-laki itu untuk bekerja sama, berkolaborasi, yang dimana harus pendidikan, eh, menyuruh mengajarkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Terus ada juga hadis tentang kepemimpinan perempuan. Hadatsana Utsman bin Hayy. Sami hadatsana Aufu anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimati sami'tuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kittu an alhaqu bi ashabil jamali faqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta kisra qala lan yufliha qaumun amrahumul walam walau amrahumur walau amrahum imra'atu. Artinya dari Utsman,
bin Haisam dan Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada kaum wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hambal, Sunan Al-Tirmizi, Musnad At-Tabarani, juga Sunan An-Nasai. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haisan yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi bin Al-Haris. Ada juga jalur periwayatan yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Muhammad bin Al-Mustanna untuk redaksi hadis. Seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakrah. Nah, sini ada syarah penjelasan hadis tersebut. Kan hadis tersebut tadi membahas tentang bahwa apabila terdapat suatu kaum gitu kan dipimpin oleh wanita itu tidak akan apa? Tidak akan beruntung dalam hadis tersebut. Nah, ini penjelasannya. Ada asbabul wurudnya atau sebab diturunkannya hadis tersebut oleh Abu Bakar adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemimpin perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakar sendiri disebut tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah, negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia memiliki seorang raja yang terbunuh. Buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya, pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan dan singkat cerita diputuskan oleh mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya, ada yang menyebut inkompetensi. Ada juga yang menyebut bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi. Maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Demikian kurang lebih keterangan dari Isyadus Tarishar Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Qastalani dan Tuhfatul Ahwadi Syarh Sunan At-Tirmidzi karya Imam Al-Mubarakfur. Nah, di sini ada nilai yang dipetik dalam hadis tersebut. Disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Selain itu, berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan adalah aurat, merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena pemimpin perlu banyak tampak di masyarakat. Nah, ini hadis tersebut kan membahas bahwa kaum yang di suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan itu tidak akan menang gitu kan. Nah, Al-Munawi itu berkata bahwa pemimpin perempuan itu aurat. Karena pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, karena pemimpin itu perlu banyak tampak di masyarakat. Jadi itu kan perempuan itu aurat menurut Al-Munawi tersebut. Maka eh,
Kan memang emang pemimpin itu harus banyak tampak di masyarakat. Nah, perempuan itu aurat. Maka Munawi berkata bahwa perempuan tersebut itu tuh eh, bukannya tidak boleh, akan tetapi lebih baik laki-laki karena perempuan itu menurut Al-Munawi tersebut aurat gitu. Begitu. Terus pendapat para ulama mengenai diskusi dalam syariat Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qasi Syarh Sahih Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut, perempuan tidak dapat menjadi sebagai fadli atau hakim, meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Komentar serupa juga dapat ditemukan dalam Syarah Sahih Al-Bukhari lainnya seperti Isyadus Sari karya Imam Al-Qatalani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak hanya tidak boleh menjadi qadi dalam urusan persaksian dan imamah, kepemimpinan pun ia juga dilarang. Mengapa jumhur ulama berpendapat demikian? Salah satu argumen disajikan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut. Nah, bukannya tidak boleh, akan tetapi lebih baik laki-laki. Karena di dalam hadis ini membahas bahwa perempuan adalah aurat gitu. Karena terus si pemimpin tersebut kan memang harus banyak tampak di dalam masyarakat, harus bisa memimpin, menjadi tombak. Maka si perempuan ini sebaiknya tidak boleh dan seharusnya laki-laki gitu. Sebaiknya laki-laki gitu. Akan tetapi banyak juga apa mazhab Malikiyah yang berkomentar diperbolehkan gitu. Akan tetapi banyak juga syarah Sahih Al-Bukhari seperti Isyardus Sari karya Imam Al-Qatalani, Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengomentari uh, mazhab Malikiyah yang memang kan mazhab Malikiyah memperbolehkan. Nah, eh syarah Sahih Al-Bukhari ini menentang gitu, menentang perbolehkan tersebut gitu karena sewajarnya saja menurut menurut mereka gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah karena saya juga manusia dan saya juga perempuan ya. Saya hanya belajar dari diri saya sendiri gitu ketika saya berorganisasi dan yang lainnya. Di sini saya akan menayangkan video pendek tentang kepemimpinan wanita, yang dimana bisa kita dengarkan dan kita simak bareng-bareng ya. Saya takut ada kata-kata yang salah di penjelasan saya yang sebelum-sebelumnya. Ini video menjelaskan tentang kepemimpinan wanita agar lebih diperjelas lagi gitu dengan video tersebut. Islam telah memuliakan perempuan dan memberikan peran penting dalam kehidupan. Sebagai manusia, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Yang paling takwalah, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sebagai perempuan, Islam memberikan peran sesuai dengan kodratnya, yaitu sebagai istri, ibu generasi, dan pengatur rumah. Islam menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atas manusia, termasuk perempuan, dan melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan kekuasaan.
Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau mendengar bahwa rakyat Persia menunjuk putri Kisra sebagai ratu mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan pernah beruntung keadaan suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada seorang perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam posisi sebagai al-hukam atau penguasa, wanita tidak dibolehkan menduduki jabatan tertentu, antara lain khalifah atau kepala negara khilafah, muawin atau pembantu khalifah, wali atau gubernur, kodi kudot atau pemimpin para kodi atau hakim, kodi mazolim, kodi atau hakim yang mempunyai kewajiban menghilangkan kezoliman, termasuk memecat khalifah jika melakukan kezoliman kepada rakyat, atau menyalahi Al-Quran dan Al-Hadis. Di sepanjang peradaban Islam pun, tidak ada satupun perempuan yang menduduki jabatan-jabatan tersebut. Wanita dibolehkan menjadi pegawai dan pimpinan swasta maupun pemerintahan yang tidak termasuk wilayah al-amri atau wilayah al-hukum. Antara lain sebagai kepala Baitul Mal, anggota majelis wilayah, anggota majelis umat, kodi khusumat atau hakim yang menyelesaikan perselisihan antara rakyat, kodi hisbah, hakim yang langsung menyelesaikan pengurangan atas hak-hak rakyat. Pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau memberikan kepercayaan kepada Ummu Sulaiman atau Ashifa binti Abdullah untuk menjadi qadi hisbah di Madinah yang bertugas mengawasi masalah pasar. Tugasnya sebagai qadi hisbah mengharuskan dia untuk menasihati siapapun, apakah penjual atau pembeli yang melanggar peraturan jual beli atau menyimpang dari hukum syara, memberikan tata tertib serta memberikan hukuman secara langsung di tempat kejadian. Tugas dan fungsi qadi hisbah adalah menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Dia dapat mencegah kemungkaran setelah dia mengetahuinya, dimanapun, tanpa memerlukan sidang mahkamah. Dia dapat dilengkapi dengan polisi yang bertugas melaksanakan atas keputusan dan perintahnya. Keputusannya bersifat mengikat dan mesti dilaksanakan ketika itu juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkonsultasi dan menerima saran dari istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika menghadapi krisis politik yang serius dalam perjanjian Hudaybiyah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang kedua, senantiasa mengumpulkan kaum muslim dan muslimah di masjid dan meminta pendapat mereka tentang berbagai hal. Beliau juga akan berkonsultasi dengan Ashifa binti Abdullah dalam berbagai masalah politik karena kecerdasan dan wawasannya, sehingga beliau seringkali memilih untuk mengambil pendapatnya dibandingkan yang lain. Dibolehkan juga bagi wanita menjadi kepala departemen kesehatan, departemen pendidikan, departemen perindustrian, departemen perdagangan, rektor perguruan tinggi, kepala rumah sakit, direktur perusahaan, dan lain-lain. Meskipun demikian, Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan manusia, tentu saja sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sayyidah Rabi'ah Khotun binti Ayyub, saudari Salahuddin, mendirikan sekolah Sohabiyah untuk mengajarkan madhab Hambali di puncak Gunung Pasiyun di Damaskus. Fatimah Al-Fihri, yang berkontribusi besar bagi pendidikan di masa Khilafah Abbasiyah, yakni membangun sebuah masjid dan madrasah untuk masyarakat di kota Fez, Maroko, di zaman kekhilafahan Abbasiyah. Walaupun perempuan tidak boleh menjadi al-hukam atau penguasa, hal ini sama sekali tidak berdampak pada kemampuannya untuk terlibat sepenuhnya dalam perpolitikan di tengah masyarakatnya. Lebih jauh, Islam tidak memandang menjadi penguasa sebagai hak atau hak istimewa, tetapi lebih merupakan tanggung jawab besar yang meniscayakan pertanggungjawaban yang besar di akhirat. Tanpa posisi politik tertinggi dalam hierarki masyarakat, muslimah pun masih mampu terus berkontribusi untuk umat sesuai dengan syariat Allah. Dan yang paling utama, ruang ini menghantarkannya mendapatkan keridhaan Allah. Sungguh berbeda dengan kesetaraan gender yang diagung-agungkan oleh Barat, yang justru menghantarkan kepada kehinaan dan kehancuran dunia dan akhirat. Nah, sudah kita lihat ya bahwa kepemimpinan wanita tersebut itu di dalam politik itu tidak bolehkan karena memang berpolitik itu mengancam ya.
Nah, kita masuk ke akan tetapi belum. Akan tetapi menurut pendapat saya itu balik lagi ke diri masing-masing ya. Perempuan itu bisa segalanya. Perempuan harus bisa segalanya, mau itu dalam formal, non formal, pendidikan, berpolitik, kepemimpinan dan yang lainnya. Kalau menurut saya pribadi harus bisa segalanya. Meskipun banyak yang bilang perempuan itu tidak punya ini, wewenang, tidak punya kekuatan gitu. Perempuan itu lemah dan segala macam. Tapi kalau diri saya sendiri, saya ingin menunjukkan bahwa perempuan itu hebat, perempuan itu bisa, perempuan itu lebih semangat gitu. Harus bisa semangat dan bisa menggapai cita-cita gitu. Udah deh, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Yang dimana karena ini di YouTube, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan di dalam kolom komentar. Nah, kita bekerja sama, kita bertukar pikiran di dalam kolom komentar. Atau bisa ditanyakan langsung kepada saya via WhatsApp gitu. Karena apabila tersebut ada kata-kata yang salah gitu, misalkan menurut Teh Ana seperti ini gitu. Bagaimana Teh gitu? Ingin tahu gitu. Misalkan ada soal, jelaskan lagi bisa gitu. Saya insya Allah apabila saya sanggup, saya akan menjelaskan lagi. Nah, kesimpulan dari saya, terakhir ya, ini kesimpulan dari saya. Ada hadis yang mengatakan bahwa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Yang dimana setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Menurut pendapat saya, bahwa kita hidup di dunia ini semua sebagai pemimpin. Baik pemimpin bagi bawahannya di organisasi itu ya. Baik diri sendiri. Kita juga harus bisa memimpin diri sendiri. Misal kalau misalkan kita tidak bisa memimpin diri sendiri, eh, kita tidak bisa merawat diri sendiri dong. Kita tidak bisa merawat diri sendiri, kita tidak bisa mensucikan diri sendiri gitu. Maka kita harus bisa memimpin diri sendiri. Bagi istrinya, misalkan ini pemimpin bagi istrinya gitu kan, seorang suami. Anaknya, suaminya, dan keluarganya. Dan semua itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Semisal kita menjadi seorang ibu untuk anak kita. Kita harus mengajarkan pendidikan yang benar, yang baik. Karena itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itu contoh yang tidak jauh-jauh gitu kan. Di dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan kita perempuan untuk akan menjadi madrasatul ula gitu. Menjadi sekolah pertama untuk anak kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Yang baiknya diambil, yang kurangnya, yang salahnya saya meminta maaf karena al-insanu makhlul khata wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari lupa dan kesalahan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di diskusi selanjutnya, teman-teman.